Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanda sekalian, kelas 9 yang Ustaz banggakan, insyaallah hari ini Ustaz akan memantapkan materi untuk ujian kita. Seperti yang kita ketahui, ini adalah kisi-kisi untuk ujian IPA Fisika. Nah, nanti ada 6 soal, 3 soal biologi, 3 soal untuk fisikanya. Kisi-kisi yang pertama adalah menyebutkan sifat-sifat cahaya, kemudian yang kedua menentukan jarak fokus, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan pada cermin cekung. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang cacat mata. Nah, Ustadz sedikit memaparkan atau menjelaskan bagaimana sih biar lebih fokus belajarnya, tidak kemana-mana belajarnya. Terutama bagi antum yang belum begitu memahami tentang materi cahaya dan alat optik. Yang pertama adalah kisi-kisi tentang sifat-sifat cahaya. Nanti antum silakan pelajari di buku ini ada berapa sifat-sifat cahaya. Alangkah lebih baiknya juga nanti menjelaskan ya. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus, kemudian yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya. Kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pembentukan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti ada file yang Ustadz kirim di Classroom yang dulu. Ini ada sifat-sifat cahaya yang lebih lengkap, yaitu yang pertama cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, kemudian mampu menembus cahaya dapat dibiaskan, pembiasan cahaya, ini ada contohnya. Kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang selanjutnya itu mampu menembus benda bending, mengalami penguraian atau dispersi, contohnya adalah pelangi. Kemudian yang selanjutnya itu mengalami pelenturan atau difraksi, memiliki energi, kemudian dipancarkan dalam bentuk radiasi. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Tafadhol antum pelajari dan pahami sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menentukan jarak fokus, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, di sini sudah lengkap ya di buku ini, yaitu tentang pembentukan bayangan pada ada cermin datar, tapi Ustadz tidak keluarkan di sini karena terbatas jumlah soal yang kita buat. Ada cermin datar, pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian ini ada persamaannya, yang Ustadz sudah share sebelumnya. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin lengkung ya. Yang pertama itu pada cermin cekung ya, pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ada bagian-bagiannya di sini pada cermin cekung. Nah, ini adalah bentuk dari cermin cekung. Kemudian ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Bisa dilihat ada sinar istimewa yang pertama, kedua, dan ketiga. Fungsi dari sinar-sinar istimewa ini adalah untuk membentuk bayangan ya, untuk membentuk bayangan. Cara untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kemudian ada bagian-bagian untuk cermin cekung. Ini adalah titik fokusnya. Dari sini ke sini itu namanya jarak fokus. Ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Dari sini ke sini itu namanya jarak jari-jari kelengkungan cermin. Nah, perlu kita ketahui juga ini adalah bendanya, ini adalah bayangannya. Nah, dari sini ke sini itu adalah jarak
bayangannya. Dari sini ke sini adalah jarak. Keralat ya. Dari sini ke sini adalah jarak bendanya. Dari sini ke sini itu jarak bayangannya. Sama halnya dengan yang ini juga begitu. Dari sini ke sini adalah jarak bendanya. Nah, yang kita ketahui juga kemarin, yang pernah kita pelajari adalah rumus untuk mencari ruang bayangan adalah rumusnya adalah ruang benda plus ruang bayangan harus sama dengan 5. Jadi kalau bendanya di ruang 3, maka supaya dapat 5, maka ruang bayangannya harus di sini. Terbentuk bayangan di sini. Kalau ruang bendanya di ruang 1, berarti harus ruang bendanya di ruang 1 harus bayangannya di ruang 4. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari jarak fokus. Jarak fokus pada cermin cekung yaitu 1/f, F itu fokus sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Gimana F itu adalah jarak fokusnya, satunya cm, S itu adalah jarak bendanya, S aksen adalah jarak bayangannya. Nah, mana dia? Nah, ini. Nah, untuk mencari perbesaran bayangan itu ada 2 rumusnya. Bisa dengan H aksen per H atau S aksen per SS. S aksen per S ya. Dimana yang ada aksen-aksennya adalah bayangannya. Kemudian yang ini adalah bendanya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Hampir mirip nanti ya untuk soal di PTS. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Nah, kalau di sini itu yang ditanya adalah jarak bayangannya. Kalau di PTS nanti yang ditanya adalah jarak fokusnya. Jadi sedikit beda ya, agak beda cara pengerjaannya. Nah, ini adalah jarak bendanya, ini adalah jarak fokusnya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bayangannya, berarti S aksennya. Maka yang ini pindah ke sini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa diterawang bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ketika yang ini itu cara pengerjaannya adalah tinggal dibalik X, J. Kalau S aksennya yang ditanyakan, ini kan masih 1/S aksen. Kalau S aksennya yang ditanya, maka tinggal dibalik 30-nya yang di atas. Atau cara gampangnya adalah kali silang. Atau kalau orang fisika bilang, kalau orang fisika cara mudahnya adalah tinggal dibalik aja. Nah, untuk mencari perbesaran bayangan, maka S aksennya per S. 15/10, 1,5. Nah, kalau lebih dari 1, maka terjadi perbesaran bayangan ya, diperbesar bayangannya, diperbesar. Kalau jawabannya 1 berarti sama besar. Kalau di bawah 1 berarti diperkecil. Nah, untuk mencari sifat-sifat bayangannya maka bisa juga menggunakan gambar ya, bisa menggunakan gambar kayak gini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan diagram sinar, bayangan yang diperoleh bersifat nyata. Nyata ya, ini bayangannya nyata. Nyata artinya di depan cermin. Di depan cermin. Kalau bayangannya di sini berarti maya. Nah, kemudian sifatnya terbalik. Ini terbalik. Terbalik dan diperbesar. Bisa dilihat dari sini nih, diperbesar ya. Atau bisa juga dengan gambar kan lebih besar nih, lebih besar. Nah, cara membuat gambar adalah, coba diperhatikan, ini kan jarak fokusnya 6 cm, di sini 6 cm, buat 6 cm. Nah, kemudian jarak bendanya kan 10 cm, berarti harus di sini kan, harus lebih dari 6 cm. Nah,
jarak dari sini ke sini adalah 2 kali jarak ini. Berarti 6 kali 2, 12. Berarti 12. Berarti jarak bendanya itu di antara ini kan. Di antara eh, F dengan M. Karena di sini 12, di sini 10, di sini 6. Nah, tinggal digambar dengan sudut sinar-sinar istimewa, maka diperoleh perpotongan di sini. Hasilnya ini. Maka jarak ruang bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Bentuk bayangannya itu terbalik kemudian diperbesar gitu seterusnya. Itu cermin cembungnya sama. Kemudian lensa juga ini cermin cembung. Lensa juga yang mau memperdalam tentang optik silakan. Nah, ini lensa. Nah, kemudian kita bahas tentang alat-alat optik ya. Alat-alat optik ini, alat-alat optik di sini yang lebih lengkapnya yang Ustaz share di classroom di pertemuan keberapa itu. Nah, ini adalah alat-alat optik ya. Yang pertama itu jenis-jenis alat optik, yaitu pertama ada mata, kamera loupe, mikroskop, teleskop, dan proyektor. Masih banyak yang lainnya juga. Jadi alat optik ini adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Biasanya menggunakan cermin dan lensa. Nah, nanti Ustadz lebih fokus ke cacat matanya ya. Silakan dipelajari tentang cacat mata. Ini adalah mata, bagian-bagian mata. Nah, untuk mata normal, pembentukan bayangannya itu pas di retinanya. Ini lensa, ini bendanya, ini adalah cahaya-cahaya. Nah, pas di sini, perpotongan yang di sini terbentuklah bayangannya di sini. Nah, ini untuk mata normal ya di sini, baik benda jauh maupun dekat. Nah, untuk mata yang rabun jauh, maka bayangannya itu terbentuk di sini, di depan retina, tidak tepat di retina. Depan retina ini, perpotongan ini. Nah, alat bantunya adalah lensa cekung ya, lensa cekung, yaitu negatif. Lensa negatif atau minus ya, cara lensa negatif. Berlensa cekung atau lensa negatif. Nah, kemudian hipermetropi yaitu rabun dekat ya. Maka kasusnya adalah dia tidak bisa melihat benda yang dekat. Kalau ini tidak bisa melihat benda yang jauh. Kalau ini tidak bisa melihat benda yang dekat. Nah, bayangan yang terbentuk itu di belakang retina, ini. Maka alat yang bisa membantunya adalah lensa cembung, yaitu lensa positif atau mata plus ya. Nah, kemudian mata tua, yaitu dua-duanya ya, berdua-duanya. Maka alat bantunya itu adalah dua-duanya, tidak bisa melihat jauh, tidak bisa melihat dekat juga. Alat bantunya adalah lensa di bagian atas dan lensa cembung mana ini, yaitu kacamata berlensa rangkap, yaitu berkacamata lensa cekung di bagian atasnya dan lensa cembung di bagian bawahnya. Nah, ini dia nih, ketika melihat benda jauh, bendanya bayangan itu terbentuk di depan retina. Kalau melihat benda dekat, dia di bayangan terbentuk di belakang retina. Ini adalah contoh-contoh alat optik juga yang lainnya. Ada kamera, loupe, teleskop, teropong bintang dan sebagainya. Itu saja mungkin dari Ustadz, murojaah ya, kita murojaah kembali materi-materi yang pernah kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.